Presentasi ini saya akan melihat khususnya perkembangan dari agama-agama Semitis, ya baik itu tinjauan dari sekte-sekte yang pernah punah, yang pernah ada tapi punah, maupun agama-agama dunia. Tapi tentu presentasi ini kita tidak akan mengukur agama orang lain dari ukuran kita, tetapi justru kita akan menjelaskan posisi kita masing-masing, ya. Tetapi orang-orang Kristiani tentu tidak akan kehilangan jati diri imannya mengenai siapakah Kristus. Nah, kita akan mulai dari sejarah gereja yang paling awal. Saudara-saudara, ketika melihat megahnya bait suci di Yerusalem, Kristus di dalam Injil Markus pasal 13 mengatakan begini, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Dan apa yang dikatakan Kristus, dinubuatkan Kristus itu benar-benar terjadi pada tanggal 5 bulan Agustus tahun 70 Masehi, yang bertepatan dengan kalender Yahudi tanggal 9 bulan Ab. Ketika itu bait suci dihancurkan oleh Jenderal Titus, dan akhirnya habislah riwayat dari bait suci kedua yang dikenal dengan Beit Hamikdas dalam bahasa Ibrani, dan diterjemahkan dalam bahasa Arab Baitul Maqdis, sampai kemudian nanti tidak mampu dibangun lagi sampai hari ini. Dan di atas salah satu tempat yang paling suci dari bait suci itulah yang kemudian sejak tahun 692 didirikan Masjid Qubatus Sokroh hingga kini, yang dikenal dengan Masjid Dome of the Rock, tembok barat, ya, Hakotel Hama'arifi, yang di dalam bahasa Indonesia sering dikenal sebagai tembok barat atau lebih populer dengan tembok ratapan. Nah, bagaimana sejarah gereja mula-mula pada tahun 33 itu terjadi di hari Pentakosta Yahudi atau Shavuot, itu terjadi pencurahan Roh Kudus. Lalu disitulah gereja berdiri. Gereja berdiri itu adalah di kota suci Yerusalem. Dan setelah pencurahan Roh Kudus itu, yang menjadi uskup Yerusalem adalah Yakobus, saudara Tuhan, atau Yakobus, saudara Kristus. Nah, sehingga pada saat itu orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem itu di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 5 dikenal sebagai orang-orang Nosrim. Nosrim itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Nasrani. Maka Rasul Paulus pernah disebut pemimpin dari sekte Nasrani. Namun saudara-saudara, nanti pada abad keempat nama Nasrani itu dipakai sebagai nama heresi Kristen, bidat Kristen, yang disebut Nasrani Mandaean. Dan karena itu sejak saat itu orang-orang Kristen tidak mau lagi memakai nama Nasrani, karena nama itu distigmakan sangat negatif, ya, yang artinya pengikut sekte dari abad keempat yang dikenal Nasrani Mandaean. Nah, tetapi Nasrani di abad pertama itu adalah sebutan orang luar terhadap para pengikut Yesus orang Nazaret. Dari tahun 33 sampai tahun 62 itu terjadi banyak pertobatan di kalangan orang-orang Farisi. Salah satunya adalah pembelaan dari Rasul Yakobus atas penyalahgunaan persembahan oleh imam besar Ananus bin Ananus. Itu adalah dari kelompok Saduki. Dan akhirnya karena pembelaannya terhadap orang-orang miskin atau jemaat miskin di Yerusalem itu, kemudian Rasul Yakobus, saudara Tuhan, itu dihukum mati tanpa melalui proses peradilan yang adil. Dan itu dicatat dalam buku sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus, yang menulis pada tahun 90 Masehi. Nah, itulah awal dari gereja mula-mula di Yerusalem. Tetapi kemudian masih di zaman para rasul itu gereja menyebar ke seluruh dunia,
Yang pertama, gereja menyebar di Antioquia, Syria, atau sekarang ini dikenal dengan gereja Syriak Ortodoks. Lalu juga menyebar ke Roma ketika Petrus dari Antioquia menuju ke Roma bersama dengan Rasul Markus, dan Rasul Markus juga akhirnya mengabarkan Injil di Alexandria yang sekarang dikenal dengan gereja Ortodok Koptik. Jadi ini adalah persebaran Injil di masa para rasul. Kemudian pada saat setelah terjadinya perang Yahudi itu, kekristenan masih eksis di Yerusalem dan kepemimpinan gereja masih dijabat oleh orang-orang Kristen yang semuanya masih ada hubungan kekerabatan. Misalnya setelah Yakobus mati syahid atau sebagai martir, digantikan oleh seorang yang bernama Simeon, dan Simeon itu adalah putra Kleopas, dan Kleopas itu adalah adik dari Santo Yusuf atau Santo Yosef atau Alkides Yusuf suami Maria. Jadi sebetulnya Yakobus itu bukan saudara kandung Kristus, bukan, tetapi itu adalah anak dari Kleopas, dan Kleopas itu adalah adiknya Santo Yusuf. Dan itu jelas sekali di dalam kitab Injil. Misalnya di dalam Injil Yohanes ketika Yesus disalibkan, berdiri di bawah salib itu adalah Maria ibu Yesus, lalu Maria saudara ibunya istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Kemudian digantikan oleh Justus dan seterusnya sampai terjadi perang Yahudi kedua, yaitu di bawah pimpinan Yuda atau Yehuda tahun 134 ya. Dan kemudian perang Yahudi pertama berlangsung antara tahun 130 sampai berhasil ditumpas oleh Roma melalui Kaisar Hadrianus pada tahun 135 Masehi. Jadi setelah runtuhnya Bait Allah itu terjadi reformasi agama Yahudi, secara khusus ketika awal-awal di mana Bait Suci itu diperebutkan antara orang Yahudi yang mempertahankan kemerdekaannya di Yerusalem melawan Roma. Saat itu ada seorang rabi Yahudi yang bernama Yohanan ben Zakkai. Dia menilai bahwa peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang Silotis, yaitu faksi garis keras dari Parisi, itu tidak akan menang. Maka dia berdamai dengan Roma dengan dia minta sebuah tempat yang jauh dari Yerusalem. Akhirnya diberikan tempat yang dinamakan Yamnia atau Yapne. Disitulah orang-orang Yahudi itu kemudian melakukan reformasi keagamaan. Mereka melakukan studi-studi tentang Torah tanpa bait suci, tanpa upacara korban, karena tidak ada lagi korban persembahan binatang yang dipersembahkan di sana. Yang ada hanya doa sebagai pusat dari peribadatan orang Yahudi setelah runtuhnya bait suci. Sementara pola ibadah bait suci di mana ada upacara korban itu justru dilanjutkan oleh gereja yang dikenal dengan ibadah Ekaristi atau Kudas atau Khidmatul Kudas. Karena itu apa yang ada di dalam ritus bait suci termasuk pembakaran ukupan dan sebagainya itu dipertahankan dengan sangat baik oleh gereja Kristiani ya. Secara khusus kita bisa melihat bagaimana upacara Ekaristi di gereja-gereja kuno ya, termasuk gereja Ortodok Koptik. Ini saudara-saudara, perang Yahudi kedua itu ada ditandai dengan satu klaim bahwa Rabi Akiba itu memproklamirkan Simon Bar Kokhba, pemimpin revolusi, sebagai sang Mesias. Dan itu tentu tidak bisa diterima oleh orang Kristen, karena bagi orang Kristen dia mengenal apa yang dikatakan Yesus, karena hanya satu pemimpinmu yaitu sang Mesias. Tidak ada Mesias lain kecuali Yesus Kristus. Akibatnya menurut catatan dari penulis gereja atau yang dikenal dengan Eusebius dari Kaisarea dan juga ditulis oleh Epifanius dari Salamis, maka orang-orang Kristen karena menolak pendeklarasian Simon Bar Kokhba sebagai Mesias itu tadi, maka mereka kemudian hijrah atau meninggalkan kota suci Yerusalem dan mereka pergi ke salah satu di antara 10 kota yang dikenal dengan Dekapolis, yaitu ke Pela.
Nah, di Pella inilah kemudian orang-orang Kristen yang berketurunan Yahudi ini melanjutkan aktivitas mereka. Nah, sementara itu, saudara-saudara, ketika perang sudah dimenangkan oleh Roma dan seluruh orang Yahudi diusir dari kota suci Yerusalem, tetapi orang-orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi itu diperbolehkan tinggal di sana. Itulah akibatnya mulai terjadi perpecahan antara orang-orang Kristen pengikut Yesus dengan induknya, yaitu secara budaya, yaitu adalah orang-orang Yahudi. Maka disinilah bisa dilacak bagaimana nanti perkembangan agama Yahudi setelah runtuhnya Bait Suci yang dikenal dengan Yahudi Rabbinik ya, dan juga kekristenan dengan 5 pusat pemerintahan gereja, yaitu yang ada di pertama-tama di Yerusalem, kemudian di Antioquia, kemudian Alexandria, kemudian Roma, kemudian Konstantinopel. 5 gereja ini. Nah, memang sejak awal saudara-saudara, kalau kita melihat ya sekarang dari fakta arkeologi, sesungguhnya pusat gereja pertama di Yerusalem itu adalah tempat perjamuan malam Kristus. Dan menurut Kisah Rasul pasal 12 ayat 12 itu adalah rumah dari Maria, ibunda Yohanes yang disebut Markus. Tempat itulah yang dikenal dengan senakel. Dan menurut kitab Yakobus pasal 2 ayat 2, di situ ibadah Kristen, tempat ibadah Kristen masih disebut Bet Knesset, yaitu sinagogi. Kemudian pada tahun 1948 ditemukan dalam penelitian arkeologi itu, setelah runtuhnya Bait Suci, dulu biasanya rumah-rumah ibadah itu semua menghadap ke Yerusalem, menghadap ke Bet Hamikdas atau Baitul Maqdis. Tetapi ada perkembangan menarik dalam studi arkeologi mengenai rumah ibadah Kristen mula-mula di kota suci Yerusalem. Setelah runtuhnya Bait Suci itu ditemukan sebuah petunjuk arah ibadah itu menuju ke kubur Kristus, yaitu gereja kubur suci. Dan gereja mulai merefleksikan diri karena Bait Suci itu menghadap ke timur, sedangkan Bait Suci itu runtuh. Maka orang Kristen mengingat bahwa Taman Eden itu ada di timur. Maka kemudian orang Kristen menemukan di bawah bimbingan Roh Kudus bahwa mereka mulai beribadah menghadap ke timur. Dan itu bisa dilacak dari sumber-sumber sejarah, baik itu dalam kitab suci maupun penemuan-penemuan arkeologi. Dan ketika Legiun ke-10 Roma itu pada saat menyaksikan penyerbuan habis kota suci Yerusalem, itu berdiri di antara sinagogi rasul-rasul di Bukit Sion, yang tidak lain adalah rumah Maria, ibunda dari Yohanes yang disebut Markus. Disitulah perjamuan malam terakhir Kristus dilakukan. Disitulah penggantian Yudas Iskariot dengan Matias juga dilakukan. Disitulah pencurahan Roh Kudus juga terjadi. Dan tempat ini tempat yang sangat penting dalam seluruh sejarah gereja kuno. Dan ketika Bait Suci itu tinggal tembok ratapan, justru satu-satunya gereja kecil itu yang bertahan. Dan sampai sekarang kalau saudara menghadiri kota suci Yerusalem, tempat itu dikenal dengan tempat perjamuan malam, yaitu senakel. Dan tempat itu memang sangat penting di dalam konteks sejarah gereja. Maka tulisan dari Santo Epifanius dari Salamis mengatakan bahwa ketika Hadrianus tiba meredakan pemberontakan Yahudi atau revolusi Yahudi kedua tahun 135 ya, tahun 130-an dimulai dan 135 itu tuntas, Yerusalem sedang porak-poranda kecuali beberapa rumah dan rumah Tuhan yang kecil yang berada di senakel, di mana para rasul sering pergi ke ruang itu. Penemuan yang sangat penting. Maka kemudian setelah berkembangnya gereja Kristen di luar Yerusalem, Alkitab sendiri mencatat ada rasul bagi orang-orang yang bersunat, yang tidak lain itu adalah Yakobus, dan rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat, baik itu orang yang aslinya memang bukan beragama Yahudi tapi masih beragama pagan, maupun diaspora Yahudi.
artinya orang Yahudi yang tinggal di perantauan. Makanya disitulah Petrus pergi ke Antioquia, kemudian Petrus pergi ke Roma, Markus ke Roma dan ke Alexandria, karena memang sejak saat itu gereja itu beranggotakan orang-orang yang asli Yahudi yang dikenal dengan jemaat yang bersunat, dan gereja yang bukan Yahudi yang dikenal dengan jemaat gereja bagi orang-orang yang tidak bersunat. Dan ketika Rasul Petrus itu memilih dua pemimpin, yang pertama adalah Santo Evodius dan yang kedua adalah Santo Ignatius dari Antioquia. Kenapa dipilih dua pemimpin ini? Karena Evodius itu berlatar belakang bukan Yahudi, sementara Ignatius dari Antioquia itu berlatar belakang Yahudi. Dan rakyat Antioquia sebagai salah satu kota besar di abad pertama itu 20% penduduknya adalah Yahudi, dan itu tercatat dalam tulisannya Flavius Josephus. Maka setelah kemudian gereja itu berkembang kepada jemaat-jemaat bukan Yahudi, sejak zaman Ignatius dari Antioquia itulah kita mengenal ungkapan satu gereja yang kudus, yang katolik, yang rasuli. Jadi satu gereja yang kudus, yang katolik, dan yang rasuli. Ungkapan ini yang kemudian masuk dalam kanun al-iman atau pengakuan iman, karena memang gereja sejatinya bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk orang Yahudi dan bukan Yahudi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian jelas sekali ketika terjadi pemaksaan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi yang sudah menjadi percaya, yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul, bahwa orang-orang Kristen yang bukan Yahudi diharuskan untuk mengikuti hukum Musa, itu melampaui daripada apa yang tertulis dalam kitab suci Perjanjian Lama sendiri, karena memang itu dilatar belakangi oleh misionarisme kaum Farisi yang waktu itu sebelum zaman Kristus. Itu mereka ingin menjadikan orang-orang bukan Yahudi menjadi proselyt. Dan sekte-sekte Yahudi itu sebetulnya berkembang pada masa dinasti Makabi. Jadi dinasti Makabi itu Anda bisa membaca di dalam satu kitab, ya, kitab 1 dan 2 Makabi. Karena waktu itu ada persaingan antara orang Saduki dan orang Farisi. Ketika elit kekuasaan dikuasai, the ruling class itu dikuasai oleh orang Saduki, maka orang Farisi justru aktif untuk meyahudikan orang-orang bukan Yahudi. Dan kemungkinan besar keluarga Herodes Agung yang asalnya orang Edom itu menjadi orang Yahudi karena misi orang Farisi ini. Karena itu Yesus mengatakan di dalam Injil Matius pasal 23:15, "Celakalah engkau wahai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, engkau mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menubatkan satu orang dalam agamamu. Tapi setelah itu kamu jadikan dia orang neraka yang lebih jahat daripada kamu." Rupanya semangat proselitisme nominal ini yang dibawa oleh orang Farisi ketika mereka masuk Kristen dan menjadikan orang-orang bukan Yahudi harus menuruti hukum Musa. Padahal di dalam dokumen-dokumen Yahudi pra-Kristen, misalnya Sefer Hayuvelim yang ditemukan abad ketiga sebelum Masehi asalnya, bagi orang bukan Yahudi tidak berlaku misvot Moshe, yang berlaku adalah misvot Beni Noah. Nah, itulah awal kenapa kemudian di dalam Kisah Para Rasul itu nyaris terjadi perpecahan gereja ketika orang-orang Farisi yang menjadi Kristen itu ingin memaksakan hukum Musa. Dan kemudian para rasul memutuskan atas putusan Roh Kudus dan putusan kami, maka orang-orang itu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Kisah Rasul pasal 15 ayat 29. Dan sejak saat itu gereja satu dan tidak terpecah